Puji nama Tuhan buat kita semua. Shalom Bapak Ibu dan jemaat Tuhan. Haleluya. Selamat hari Natal buat kita semua. Shalom. Haleluya. Seberapa banyak kita yang percaya berkat kasih Natal itu yang mendamaikan setiap kita. Katakan amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu, anak-anak muda, kita bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami memuliakan Tuhan di tempat ini. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian sembuah bagi nama penebus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kelahiran-Mu tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, entah Tuhan dan kudus tak lelah di hadapan. Lambaikan tanganmu tinggi. Glory, muliakan Gloria. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir melawat gerejanya. Haleluya. Umatnya bersuka cita. Muliakan Tuhan. Sangat baik, teramat baik. Acungkan jempolmu tinggi-tinggi. Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Jemaat Tuhan, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yes, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat.
nyata. Mari kita bersemangat memuji Tuhan. Sakitku, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Mari bersama sekali lagi tepuk tangan. Tuhan Yesus, Dia sangat baik dalam hidup kita. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Oh Tuhan Yesus, yes. Mari kita perkatakan dengan iman. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Berapa banyak dari kita semua yang bersuka cita memuji nama Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Haleluya. Yang bersuka cita boleh silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau teramat baik dalam hidup kami. Betapa kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan. Hadirlah Engkau di tempat ini Tuhan. Hadirlah Engkau memenuhi gereja-Mu ya Tuhan. Hadirlah Engkau memenuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu yang suci ya Tuhan. Layakkan kami, layakkan setiap kami untuk melayani-Mu, untuk menyembah nama-Mu yang kudus. Haleluya. 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 Seluruh bumi dipenuh kemuliaan-Mu ya Tuhan.
Tuhan yang kudus. Allah Bapa, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Oh Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Dari awal kita katakan pujian ini. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Oh, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci. Engkau bertahta Tuhan, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Mari jemaat Tuhan dari awal katakan Allah Bapa. Engkau dengar seruan hati kami ya Tuhan. Oh, kami yang ada
datang melayani, datang mari bersama-sama katakan kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan juga pujian, kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, tertata di surga, Yesus Kristus namanya. Hosana bagi Yesus, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana. Mari angkat kedua tanganmu. Mari kita sembah Tuhan. Hosana, Haleluya. Mari buka hatimu. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang di hati yang suci. Oh, Hosana bagi Yesus. Haleluya. Hosana bagi Raja yang lahir ke dunia. Engkau telah tebus dosa kami. Engkau yang menyelamatkan jiwa kami, ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, Raja di atas segala raja. Oh, mari kita sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya.
karena-Mu dahsyat bagi setiap kami ya Tuhan. Bapa Kau yang terindah. Kami tahu Tuhan, nama-Mu yang memulihkan hati kami. Haleluya. Glory hanya bagi nama-Mu Engkau sembuhkan kami yang sakit. Oh, Kau hibur kami yang susah. Haleluya. Engkau yang lepaskan kami yang terikat. Hanya dalam nama Yesus. Nama Yesus. Haleluya. 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 Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berkata haleluya. Tuhan, Allah tempat perlindungan bagi setiap kami. Menara kami ya Tuhan. Kau perisai. Benteng bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah barala 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 barala. Biarlah barala 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 barala. Biarlah penyembahan kami naik ke surga. Oh, yang barala 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 barala. Oh, biarlah barala 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 barala. Kau dahsyat ya Tuhan. Oh, biarlah barala 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 Terima kasih Tuhan. Besarlah nama-Mu ya Tuhan. Iyalah barala barala barala. Sungguh besar setia-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Bahkan kami selalu Engkau sertai Tuhan hingga akhir pada bulan ini Tuhan. Di minggu yang terakhir pada tahun ini Tuhan. Oh, penyertaan-Mu nyata bagi setiap kami ya Tuhan. Oh, Engkau mampukan kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Melewati tahun ini Tuhan. Hingga masuk kepada tahun yang baru Tuhan. Kami penuh kemenangan oleh firman-Mu Tuhan. Bersama-Mu kami takkan takut Tuhan. Bersama-Mu kami tak akan gentar. Bang Tuhan di pihak kami. Bang Tuhan yang menolong kami. Haleluya. Oh, bertahtalah Engkau bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah barala 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 barala. Oh, haleluya. Oh, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama katakan pujian ini. Glory, glory bagi Tuhan. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya, pujimu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan glory, 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 haleluya. Glory bagi Raja. Yes. Haleluya Tuhan. Haleluya.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, di sore hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap pegang erat tangan setiap kami ya Bapa, agar kami boleh selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Kami ada ya Tuhan Yesus di penghujung akhir tahun ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami ya Pak. Dengan apa kami boleh membalas semua kebaikan Tuhan? Selain kami datang ya Tuhan, sujud mempersembahkan seluruh tubuh kami ya Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih ya Tuhan Yesus. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan sekali lagi kita angkat tangan-tangan kita. Kami tidak mau berjalan ya Tuhan kalau tidak bersama Tuhan. Pegang tangan setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau setiap waktu ya Tuhan. Dan berjalanlah denganku. Haleluya, 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 haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengucapkan shalom. Terima kasih buat hambanya Pak Andrew yang memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya baru pertama kali hadir di tempat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya tadi ketika melihat tempatnya seperti itu, di lantai 6, saya serasa ada di Medan Plaza gitu ya. Jadi teringat Medan Plaza di lantai 6. Kita yakin dan percaya ketika Tuhan mengizinkan hambanya Pak Andrew membuka Postpay di tempat ini, Tuhan akan menyertai. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa memenuhi kursi-kursi yang telah kita sediakan. Kalau kita bersatu hati, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, apa yang kita minta akan diberi oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetap bersemangat. Tetap bersemangat di dalam Tuhan.
Kita berdoa di tahun yang baru nanti, di tahun 2022, kursi-kursi yang tersedia diisi oleh hamba-hamba Tuhan. Amin Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Jisen Ginting. Saya sudah berkeluarga, saya membawa istri saya, dan saya sudah dikaruniai 2 orang putra. Saya tidak membawanya tadi. Saya pelayanan di Gereja GBI Tanjung Sari. Pak Endro mungkin sudah tahu, dan ada rekan saya dulu, si Geri. Kita satu tim di Tanjung Sari. Luar biasa pelayanan hambanya si Geri. Nanti di sini juga saya yakin dan percaya berkembang juga lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Jadi langsung saja kita masuk ke firman Tuhan. Saya membawa tema pada hari ini, kasih persaudaraan di bulan Natal. Amin Bapak Ibu. Gembala pembina juga di keluarga besar Medan Plaza, bulan ini adalah integritas di dalam kasih persaudaraan. Amin Bapak Ibu. Dan kita bersyukur juga ada di bulan 12, bulan Natal. Nah, kita harus memelihara kasih persaudaraan. Mari kita buka ayat firman Tuhan 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ini sepertinya panjang. Kita baca perlahan-lahan agar kita mengerti seperti itu. Apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 21. Judul perikopnya adalah Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kita baca secara bergantian, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yang ke-8, ke-9 dalam hal ini ialah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 12. Ayat yang ke-13, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Ayat yang 14. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. 16. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. 18. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 20. Mari kita baca bersama-sama dua ya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Amin Bapak Ibu. Sini sangat panjang ya. Allah itu adalah kasih. Di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah
adalah kasih. Allah adalah kasih. Kita bisa lihat di pojok kiri saya, di setiap gereja pasti ada ini. Matius 22. Amin Bapak Ibu. Karena Allah adalah kasih. Di setiap gereja, kemanapun saya melayani, saya lihat ada Matius 22. Saya senang dengan ayat ini. Saya senang dengan ini. Kasihi Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan paling utama. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu Bapak Ibu. Kita bersyukur beberapa tahun terakhir ini diizinkan Tuhan menghadapi yang namanya COVID-19. Amin Bapak Ibu. Semua kita merasakan, baik itu pelajar, pengusaha, semua terdampak. Tetapi yakinlah dan percaya, Tuhan selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan izinkan, garis bawahi Bapak Ibu, Tuhan izinkan. Bukan Tuhan yang memberi gitu. Tuhan mengizinkan kita menghadapi cobaan. Jadi jangan sekali-sekali menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa kau beri? Nah, enggak. Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya melampaui batas kemampuan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan menguji kita seperti itu. Lewat masalah-masalah, lewat cobaan-cobaan, lewat sakit penyakit. Kadang karena masalah kita kehilangan kasih. Kehilangan kasih. Suami dan istri mulai bertengkar. Keluarga demi keluarga mulai bertengkar karena sesuatu masalah. Kita semua anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Di sini dikatakan tadi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Semalam tanggal 25 Desember, seperti yang kita ketahui, di dalam Yohanes 3:16 semua kita sudah tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa setiap kita. Kita harus bersyukur punya Allah, punya Bapa yang baik, yang begitu besar kasihnya kepada kita. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengasihi. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Amin Bapak Ibu. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Jadi dikatakan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi. Bagi sesama kita, mengasihi Tuhan, saudara-saudara kita. Tidak ada alasan. Karena Tuhan lebih dulu mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Di sini tadi dikatakan ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, amin Bapak Ibu, dia adalah seorang pendusta, dia adalah seorang pembohong. Di dalam gereja mungkin kita bisa mengasihi, tapi tiba di rumah apa yang terjadi? Lihatlah diri kita sendiri. Tuhan tidak bisa dibohongi, amin Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian bisa membohongi saya, bisa membohongi gembala saudara. Tetapi Tuhan dikatakan Tuhan tidak pernah tidur. Jangan permainkan Tuhan. Kita bernyanyi di sini mengasihi, tetapi kita membenci saudara kita. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian,
Diberi kesempatan bagi kita di minggu yang terakhir ini, selesaikan semuanya. Selesaikan semua apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Jikalau kita membenci saudara kita, membenci tetangga kita, membenci entah siapapun itu, selesaikan. Jangan bawa ke tahun yang baru. Karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Kita sangat bersyukur. Jadi ketika kalau kita masih sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa bernafas, itu anugerah dari Tuhan. Karena kadang kita lihat di dalam rumah sakit banyak seperti itu. Langsung itunya ditanya, apa yang mengganjal dalam hatimu? Karena dari hati ini sumber segala penyakit. Seperti kita membenci atau gimana, itu sama saja kita membiarkan duri dalam daging. Tidak ada untungnya bagi kita membenci orang. Tidak ada. Tunjukkan sama saya kalau ada orang membenci seseorang, dia semakin kaya, semakin sehat. Tidak ada seperti itu. Yang ada ketika kita ketemu dengan dia, kita bersungut-sungut. Sama halnya kita itu hanya menyiksa diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Makanya dikatakan mengasihi dan mengampuni. Itulah hukum yang utama dan terutama kepada kata Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba kita buka ayat firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat yang 37. Apa yang dikatakan Tuhan? Matius 22 ayatnya yang ke-37. Judul perikopnya adalah hukum yang terutama. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Saya bacakan bagi kita, jawab Yesus kepadanya. Jawab Yesus kepada kita. Jawab Yesus kepada saya. Jawab Yesus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, semua itu ditempelkan di dinding-dinding gereja. Semua ada. Ya karena apa? Karena Allah itu adalah kasih. Di ayat yang ke-8 di dalam Yohanes tadi dikatakan, jikalau kita tidak mengasihi, kita tidak mengenal Allah. Makanya Bapak Ibu, jikalau ada pergumulan kita, sakit hati, membenci orang, kasihi dia, mengampuni, selesaikan di akhir tahun ini. Selesaikan di akhir tahun ini. Karena kita tidak akan mendapat damai sejahtera yang daripada Tuhan kalau ada yang masih mengganjal dalam hati kita. Selesaikan saja Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada untungnya bagi kita. Tidak ada untungnya. Kita jumpa kadang bersungut-sungut, hilang sukacita kadang-kadang. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Saya juga mempunyai pergumulan seperti itu. Saya menyampaikan seperti ini. Saya menyampaikan seperti ini. Tetapi orang tua saya sendiri belum bisa saya menangkan seperti itu. Dia membenci nenek saya. Saya tidak tahu permasalahannya dulu waktu saya kecil. Tetapi sampai sekarang orang tua saya belum mampu, belum sanggup untuk mengampuni, belum sanggup untuk mengasihi. Nenek saya sudah meninggal. Sampai sekarang masih terbawa-bawa. Itu menjadi doa saya seperti itu. Permasalahannya waktu kecil seperti itu. Kalau saya tanya orang tua saya, kenapa kamu tidak akan mengerti? Kenapa kamu tidak akan mengerti? Seperti itu. Tetapi saya terus berdoa.
Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Bagi setiap kita juga, jikalau mungkin ada keluarga kita, yakin dan percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Jangan berhenti berdoa. Doakan dia, doakan dia, doakan dia, doakan dia. Karena waktu Tuhan yang terbaik. Pasti Tuhan ubahkan, tetapi sesuai dengan waktu Tuhan. Kalau doa ini tidak seperti memakan cabai ya Bapak Ibu ya. Di situ kita makan, di situ pedas. Kalau doa tidak seperti itu. Makanya teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Mungkin kita sudah dekat dengan doa kita, tetapi kita mundur. Nah, gak jadi. Tapi teruslah doakan. Saya banyak mendengar kesaksian seperti itu. 10 tahun kemudian baru terjawab doanya. Nah, kalau kita pikir-pikir kadang-kadang terlalu lama menunggu Tuhan. Terlalu lama. Tetapi inilah ujian yang daripada Tuhan. Doakan terus, doakan terus. Saya juga seperti itu. Kadang saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa orang lain bisa saya menangkan, orang tua saya sendiri tidak bisa Tuhan? Apa maksud Tuhan? Nah, kadang seperti itu, menantang kita jadinya. Saya rajin gereja, saya rajin berdoa. Kadang-kadang kita tawar hati seperti itu. Kadang tawar hati, mundur. Saya mengalami hal seperti itu. Sampai sekarang orang tua saya belum bisa saya menangkan, perdamaikan dengan kakaknya atau kakak iparnya seperti itu. Tetapi saya terus berdoa. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti ubahkan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti ubahkan. Kembali lagi ke judul kita tadi, kasih persaudaraan di bulan Natal. Peliharalah kasih persaudaraan, terutama dengan saudara-saudara kita. Banyak seperti itu Bapak Ibu. Dia akrab baik dengan orang-orang di luar, tetapi dengan saudaranya sendiri dia tidak akur. Tidak mencerminkan anak-anak Allah. Tidak mencerminkan anak-anak Allah. Selesaikan Bapak Ibu, selesaikan semuanya. Karena bulan ini adalah bulan yang spesial. Dan tema yang diberikan pemimpin-pemimpin rohani kita juga sangat-sangat spesial. Integritas di dalam kasih persaudaraan. Allah adalah kasih. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, dan mengasihi semuanya. Yakin dan percayalah, damai sejahtera Allah akan memenuhi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 13. Nah, di sini lagi sangat luar biasa. Nanti bacalah sampai dengan ayat yang ke-13. Di sini kadang kita ditendang-tendang seperti itu. Dicubit-cubit kalau membaca firman Tuhan ini. Apapun yang bisa kita lakukan, kalau kita tidak memiliki kasih, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Makanya dibilang tadi, kasih adalah hukum yang utama dan terutama. Di sini nanti kalau kita baca, apa itu kasih? Mari kita baca dulu kita baca saja di ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Di sini katakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ini kasih yang sebenarnya Bapak Ibu. Kasih yang sebenarnya itu sabar. Jangan
bilang kita mempunyai kasih, tetapi kadang kita lampu merah aja kita bersungut-sungut. Lama kali pun, bahaya nih, tidak sabar. Lampu merah pun bisa kita marah-marahi. Itulah kadang kita masih hidup di dalam daging. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang seperti itu, tidak bisa kita pungkiri, saya juga merasakan seperti itu. Tetapi kadang-kadang saya berpikir, ya apa salahnya lampu merah? Berarti saya yang kurang sabar, ya kan? Amin Bapak Ibu. Saya yang tidak sabar. Kadang lampu merah aja bisa kita marah-marahin, lama kali pun. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Saya terus membaca, mempelajari, belajar, dan terus mau menyempurnakan diri katanya. Tetapi tidak bisa memang sempurna. Hanya Allah yang sempurna, amin Bapak Ibu. Karena kita masih hidup dalam daging. Tapi kita cobalah untuk memiliki kasih seperti Yesus. Nah di sini katakan tadi, Allah adalah kasih. Kasih itu apa? Sabar. Mari kita belajar. Kita mungkin tidak bisa menyerupai Tuhan, tetapi seenggaknya ya pinggir-pinggirnya lah seperti itu. Pinggir-pinggirnya. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong. Tidak sombong. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Mari kita belajar untuk mengasihi, untuk belajar, untuk menerima kasih yang seperti Yesus miliki. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita naikkan pujian. Kasih yang sempurna telah semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena anugerah Tuhan. Kasih yang daripada Tuhan kita terima dengan cuma-cuma. Kita terima dengan cuma-cuma. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kembali lagi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi. Allah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu melayani kita. Di sini banyak anak-anak muda. Mari kita sama-sama melayani Tuhan. Apa yang terpenting di dunia ini? Apa yang lebih berharga daripada dunia ini selain melayani Tuhan? Semuanya sia-sia katanya. Raja Salomo juga seperti itu. Tidak ada artinya semua. Semua sia-sia kalau tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Jabatan yang kita miliki sekarang, kekayaan yang kita miliki sekarang, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Semua kita mengakui ya, amin Bapak Ibu. Semua karena Tuhan. Semua karena belas kasihan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kekuatan gagah kita. Tetapi karena kebaikan Tuhan. Jadi bagaimana cara kita untuk membalas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Mari melayani. Melayani itu tidak harus di dalam gereja. Amin Bapak Ibu. Melayani tidak harus dalam gereja. Tidak harus dalam gereja. Di dalam lingkungan rumah kita mungkin. Di dalam pekerjaan kita mungkin. Jadi jangan Bapak Ibu beranggapan bahwa melayani itu di dalam gereja. Tidak seperti itu. Di sini tadi dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tunjukkan kepada orang-orang di luar sana bahwa kita adalah anak Tuhan. Terutama di dalam lingkungan keluarga kita, di dalam lingkungan pekerjaan kita. Dari mulai kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan saya teringat dikatakan seperti itu. Menginjil yang paling baik itu dari kehidupan kita, kelakuan kita. Amin Bapak Ibu. Orang melihat kita, ya seperti itu rupanya kalau mengikut Tuhan. Tanpa kita ngomong Bapak Ibu, tanpa kita berkata-kata. Di dalam pekerjaan kita mungkin, di dalam lingkungan rumah kita. Oh gitu rupanya ya kehidupannya kalau ikut bersama Tuhan. Jadi orang datang. Penasaran saya. Jadi dia ngomong, Pak, Bu, kok bisa seperti itu? Disitulah awalnya. Mari saya tunjukkan jalannya. Bawa ke gereja lah. Masih banyak orang-orang Kristen di dalam Medan ini terkhususnya. Tidak gereja. Ada juga memang Kristen tahunan. Kristen tahunan, tahu Bapak Ibu ya? Di hari Natal penuh semua gereja. Minggu depan tak nampak lagi. Semalam nggak tahu lah mungkin kalau udah penuh ini tanggal 25. Di gereja saya juga seperti itu. Sampai tak cukup kursi. Tak cukup kursi. Muka-muka baru semua. Wah, mantap-mantap anak Tuhan ini. Iya. Tunggu minggu depan tak muncul lagi. Itulah namanya Kristen tahunan. Sama juga seperti Bu. Agama tetangga juga seperti itu. Coba lebaran. Penuh semua masjid itu di mana-mana. Tiba Jumat yang sekali lagi tak ada. Sibuk semua bekerja. Jadi seolah-olah kalau Kristen ini di hari Natal malu kalau nggak gereja. Udahlah ikut-ikutan aja lah gereja seperti itu. Tak dapat apa-apa pun. Nah bukan kerinduan dia seperti itu, hanya rutinitas. Nah sama halnya seperti kita juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan rutinitas untuk melayani Tuhan di hari Minggu. Kita tidak akan mendapat apa-apa. Jemaat juga seperti itu, datang ke gereja hanya rutinitas. Menunjukkan bahwa kita Kristen gitu aja. Tetapi tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Makanya di dalam gereja banyak yang ngantuk. Banyak yang ngantuk. Saya pernah menyampaikan juga seperti itu. Dari sini ke sana ada setan. Kenapa lah bisa ngantuk kalau di dalam gereja? Digaruk-garuk kepalanya kayak gini. Tidurlah. Saya yakin dan percaya pasti ada seperti itu. Makanya saya bingung. Saya sampaikan juga seperti itu. Dari sini, dari mimbar ke sana ada setan. Saya tengok anak musik tak pernah ngantuk. Karena dia di dalam mimbar. Kalau pembicara pun gak pernah ngantuk kan? Amin Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu pernah nampak seperti ngantuk? Haleluya, gak mungkin. Tetapi di dalam kursi ini sering kalau saya lihat ngantuk. Ya seperti itu. Bisikan setan, apalah katanya, biarkanlah itu. Ngantuk seperti itu. Itulah saya bilang tadi, tidak ada kerinduan. Tidak ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan seperti itu. Saya juga sering seperti itu, melihat jemaat seperti itu.
Ya bagaimana kita menegur nanti? Salah juga, nggak ditegur nggak enak ngelihatnya. Kadang takut kita jatuh udah gini-gini, bahaya. Udah mulai oleng dia, karena ngantuk tadi. Nah tetapi memang kita harus saling mengingatkan, amin Bapak Ibu. Kadang kalau kita di dalam gereja seperti ini, kalau ada yang ngantuk-ngantuk, ingatkan aja Bapak Ibu. Gak apa-apa. Woi, itu Tuhan Yesus. Langsung berdiri dia. Amin Bapak Ibu. Tanda kita mengasihi dia. Amin. Kita mengasihi dia. Jangan biarkan dia terlena dengan kekuatan-kekuatan iblis, kekuatan-kekuatan setan. Saya berani menyampaikan seperti itu. Mungkin hamba Tuhan, hamba-hamba yang lain tidak setuju dengan perkataan saya, tapi saya bilang dari sini ke sana ada setan. Tangking terus dalam nama Yesus, usir. Amin Bapak Ibu. Kembali lagi ke dalam perikop kita, judul tema yang kita bawa adalah peliharalah kasih persaudaraan. Amin. Selesaikan Bapak Ibu. Kalau mungkin ada di tahun 2021 ini minggu terakhir ya, amin Bapak Ibu ya, tanggal 26, tanggal 2 Januari nanti kita sudah memasuki di tahun yang baru. Sebisa mungkin janganlah bawa luka-luka yang lama ke tahun yang baru. Amin Bapak Ibu, jangan bawa. Mulailah awal tahun dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih. Selesaikan apapun yang menjadi ganjal-ganjalan dalam hati kita, selesaikan. Tidak ada untungnya bagi kita membenci orang. Tunjukkan kepada saya kalau ada keuntungan membenci orang. Yang ada kita sakit. Makanya dikatakan kasihilah, mengampunilah. Mengampuni. Saya lupa, di dalam Alkitab ada dikatakan seperti itu. Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni kesalahan orang? Saya lupa di mana ayatnya. Tapi dikatakan, apakah sampai 7 kali? Tidak. 77 kali 7 kali, panjang kali. Itulah yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Kadang memang berat, sangat berat. Apalagi kami ini suku Karo, suku Batak. Caranya itu yang gak pas. Sakitnya enggaknya, tapi caranya itu. Nah, amin. Nah seperti itu kadang-kadang. Orang Batak seperti itu. Mengingat luka yang lama. Jadi sakit, stroke. Orang itu tadi sehatnya, kita yang membenci tadi udah stroke. Nah kan merugikan diri sendiri, amin Bapak Ibu. Gara-gara memikirkan orang kita sakit. Nah itu pun menjadi saya seperti saya bilang tadi. Sama orang tua juga, sama orang tua saya udah bilang juga sebenarnya, tapi belum masuk juga. Kadang dia sakit. Aku geram, aku nengok dia. Apalah artinya seperti itu? Gak ada artinya. Mengampuni aja, senang kali ya, sukacita. Apa mau kita perjuangkan dalam kehidupan ini? Membenci itu tidak ada artinya. Sangat-sangat merugikan. Udah panjangin, udah lewat waktunya Pak. Maaf ya Pak Gembala, sedikit lagi Pak. Ayat yang terakhir mari kita buka di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai 10. Memang kalau di masa Covid ini ibadah hanya 1 jam. Kalau dulu 2 jam enak dia. Kadang lagi sor-sornya kita, kadang gini-gini katanya dari belakang, bingung jadi tanggung-tanggung. Ya tapi itulah, mari kita sama-sama berdoa biar Covid ini selesai habis semua. Kita kembali normal beribadah seperti biasanya. Kadang seperti itu. Saya lagi pengkhotbah lagi berapi-api, gini-gini katanya dari belakang. Habis waktunya rupanya. Bingung jadinya. Pak Gembala mungkin di gereja saya juga pernah seperti itu. Kalau enggak kayak gitu ditegur gembala juga kan. Bapak ini gini-gini sama Pak Andrew. Iya Pak, ya Pak. Nah mari kita buka di dalam Galatia 6 ayatnya ke-9. Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Inilah menjadi kerinduan kita semuanya. Biarlah di tahun yang baru nanti, marilah kita terus berbuat baik. Karena sangat menguntungkan itu. Saya juga seperti sering mendengar firman Tuhan.
ketika kita berbuat baik, mungkin bukan kita yang menuai, tetapi mungkin kadang anak kita, kadang keturunan kita seperti itu. Makanya di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, mari kita baca bersama sampai ke-10. 2, iya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin Bapak Ibu. Mari kita terus berbuat baik. Mari kita terus pancarkan kasih Kristus dari dalam kehidupan kita. Seperti yang kita bilang tadi, dari kehidupan kita orang diberkati, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika orang melihat tingkah laku kita, kehidupan kita, dia melihat seolah-olah dia melihat Tuhan seperti itu. Seperti itu rupanya mengikut Tuhan. Seperti itu rupanya kalau dekat dengan Tuhan. Nah, itu yang menjadi kebanggaan bagi kita. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita berbuat baik. Marilah kita berbuat baik selagi masih ada kesempatan, kata Tuhan. Tiba waktunya kita akan menuai. Yakin dan percayalah, berbuat baik ini sama dengan doa. Waktu Tuhan yang pasti, waktu Tuhan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Biarlah kita di tahun yang baru nanti selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Lebih lagi mendekat kepada Tuhan, melayani Tuhan sepenuhnya. Dan kita sama-sama berdoa buat gereja ini agar semakin melebar, berkembang. Jemaat-jemaatnya semua kan, saya jujur seperti tadi, saya seperti di Medan Plaza gitu. Ya, teringat di Medan Plaza. Perkatakanlah yang baik. Gereja ini akan penuh. Ini akan menjadi gereja seperti di Medan Plaza. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Maukah kau jadi roti yang terpecah baginya? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi untuk memberitakan Injilku? Mengasihi. Kita ulangi pujian dari awal. Kau jadi roti yang terpecah bagiku. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi untuk
menjadi roti ya Tuhan. Kami mau menjadi anggur ya Tuhan Yesus. Kami mohonkan Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami ya Bapa, yang menguatkan kami ya Tuhan Yesus, agar kami boleh selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuntun kami ya Tuhan untuk memasuki tahun yang baru ya Bapa. Agar kehidupan kami Tuhan boleh mencerminkan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Warta tambahan hari ini tanggal 26 Desember 2021. Selama mengikuti ibadah, jemaat dihimbau tetap mengikuti protokol kesehatan. 2. Jemaat dihimbau untuk dapat memberikan persembahan via transfer bank atau dengan scan QR code. Yang ketiga, di mana kita Pos PI Sutomo Tower akan mengadakan pembacaan Alkitab, yaitu kita namakan GBA, Gemar Baca Alkitab, yang akan kita mulai di tanggal 1 Januari 2021. 22. Bagi saudara-saudara terkasih yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat menghubungi kami, salah satu aser yang ada di sini. Kemudian bagi yang mau didoakan dapat menghubungi aser agar dapat didoakan. Terima kasih. Marilah kita selanjutnya marilah kita sama-sama membawa lebih banyak lagi jiwa untuk beribadah di minggu akan datang. Selamat hari Natal, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Mari kita satukan hati kita tutup ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Sepanjang tahun ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk kasih ya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu. Dengan apa kami harus membalas semua kasih? Hanya kami bisa mengabdi kepada-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa mengampuni sesama kami ya Tuhan. Ajar kami serupa dengan segambar dengan-Mu. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Kau berbicara banyak tentang kasih kepada kami, supaya kami bisa mengasihi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang Kau kirimkan pada hari ini yang sungguh luar biasa Tuhan. Bapak Ginting ya Tuhan, Engkau berkati pelayanannya Tuhan, Engkau berkati keluarganya Tuhan, Engkau berkati usahanya Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, Engkau sertai dengan tanda-tanda yang lebih ajaib ya Tuhan. Engkau beri ya Tuhan hikmat-Mu ya Bapa kepada beliau ya Tuhan, supaya dia bisa makin membesarkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Bapak, saat ini juga kami mau berdoa untuk pemimpin rohani kami, yaitu Bapak Gembala kami ada di pusat, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan
bersama keempat deputinya Tuhan. Juga gembala kami, pembina kami yang ada di Medan ya Bapak, yaitu Bapak R. Bambang Yonan, dan gembala sidang kami Bapak Edi Prajetno ya Bapak. Gembala kami di Stomo Tower Bapak Andrew Tobing, kiranya Bapak yang memberkati mereka dengan segenap keluarga. Berkati pelayanan mereka ya Bapak, beri tanda-tanda yang lebih ajaib ya Bapak, sehingga semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Indonesia, yaitu Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden kami Bapak Maruf Amin, dan segenap para Menteri Kabinet TNI Polri, serta pemerintah yang ada di pusat maupun di daerah. Ya Bapak, kiranya Engkau berikan roh takut akan Engkau ya Bapak, dan menjauhkan mereka dari segala korupsi ya Bapak, dan mereka bisa membina Indonesia ke lebih yang baik ya Bapak. Bapak, rangkulah Indonesia ya Bapak, jauhkan dari segala ya Bapak sakit penyakit, jauhkan ya Bapak dari tulah-Mu ya Bapak. Lindungi Indonesia ini dengan darah Yesus ya Bapak. Jauhkan dari segala bencana ya Bapak, karena kami percaya darah Yesus yang melingkupi dan melindungi Indonesia ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk pembangunan rumah-Mu di Andes Sumatera Resort ya Bapak. Kiranya Engkau yang mencukupi dana pembangunan rumah-Mu ya Bapak, sehingga mampu selesai tepat pada waktunya ya Bapak. Tuhan berkati tangan-tangan yang ikut ambil bagian dalam penyelesaian rumah-Mu ya Bapak. Kiranya ya Bapak, Engkau mencukupi dan memberkati ya Bapak mereka yang sudah ikut ambil bagian ya Bapak dalam pembangunan rumah-Mu ya Bapak. Bapak, berkati juga persembahan yang akan kami beri ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati 30, 40, bahkan 100 kali lipat ganda ya Bapak. Terima kasih ya Allah Bapak untuk berkat-Mu yang Engkau berikan buat kami ya Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapak. Bapak, kiranya kami mohon ya Bapak, Engkau memberkati yang masih sekolah, yang bekerja, dan yang sudah berumah tangga ya Bapak. Ya Bapak, kiranya Engkau juga memberkati janda-janda miskin dan anak yatim piatu ya Bapak. Kiranya Engkau yang mencukupi semua kebutuhan mereka ya Bapak, dan memberkati apa yang mereka usahakan berhasil dan beruntung ya Bapak. Bapak juga berkati keluarga ya Bapak, suami yang mengasihi istri, istri yang patuh dengan mengasihi istri yang tunduk dengan suami, dan anak-anak patuh dengan orang tuanya ya Bapak. Kiranya ya Bapak, Bapak yang mencukupi juga dan memberkati ya Bapak keluarga ya Bapak, supaya damai kesejahteraan daripada-Mu turun atas keluarga-keluarga semua ya Bapak. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mengangkat tangan kami untuk kota kudus-Mu Yerusalem ya Bapak. Salam salim Yerusalem, damai sejahtera turun atas puri tembok Yerusalem. Kiranya ya, damai sejahtera turun atas Indonesia ya Bapak. Kiranya damai sejahtera akan melingkupi Indonesia sama dengan Kau memberkati Yerusalem ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing ya Bapak. Lindungi kendaraan yang kami pakai ya Bapak, sertai ya Bapak. Apapun yang kami pakai Engkau sertai dan memberkati ya Bapak. Sebelum kami pulang ya Bapak, kami mau terima berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, jemaat dikasih Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu dan tujukan hatimu ke surga dengan penuh iman percaya kepada Tuhan kita, dan pulanglah membawa anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus, serta persekutuan manis indah penuh kuat kuasa bersama Roh Kudus. Terimalah itu jadi milik-Mu hari ini, esok, sampai Maranatha. Ayo yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin, amin. Luar biasa, berkat Tuhan menyertai kita sekalian sampai kita bertemu di tahun 2022. Haleluya. God bless. Haleluya.
depan. Tuhan Yesus memberkati